Amen ya. Puji Tuhan. Ya, selamat datang sekali lagi di dalam kebaktian online kita, Ethnos Evangelical Fellowship. Terima kasih karena kesetiaan Anda dan juga komitmen Anda bukan itu saja, tapi karena kerinduan Anda untuk menerima firman Tuhan dan untuk mengenal Tuhan dalam hidup Anda. Ya, inilah tujuannya saya tetap teruskan kebaktian online setiap hari Minggu malam, walaupun bukan secara fisikal di gereja. Saya harap suatu hari nanti kita ada kebaktian fisikal di gereja. Tapi karena online, jadi tujuan saya adalah untuk memberikan firman Tuhan untuk mendorong kita supaya Tuhan terus memberikan kita kekuatan, membentuk kita di dalam Dia untuk melayani Tuhan. Amen. Amen. Saudara, di dalam bulan ini saya berbicara tentang yang dikatakan firman Tuhan, sesuatu yang lebih baik. Dan saya tinggal 1 bulan ini dan minggu depan saya akan habiskan poin yang terakhir kita kongsikan untuk mendorong kita pada bulan ini. Kita memulakan bulan ini dengan suatu message yang bukan saya setakat khotbah, tapi message yang benar-benar dikatakan dalam firman Tuhan. Sebenarnya satu message yang sangat-sangat relevan dan suatu firman Tuhan atau message yang berbicara di dalam hidup kita, menjadi pribadi dalam hidup kita. Saya percaya di mana firman Tuhan ini kita boleh pegang untuk menjalani hidup kita di tahun 2024. Bukan saya menubuatkan saudara, tapi saya percaya firman Tuhan ini yang mampu mendorong kita, mengarahkan hati kita, dan menuntun kita, membimbing kita di dalam tahun 2024 ini. Dan saya mendorong Anda untuk menghafalkan, ingat firman Tuhan ini ada dua, di dalam Ibrani 6 ayat 9 dan di dalam Ibrani 11 ayat 40. Nah, kita baca lagi supaya kita akan dengar, dan saya dorong Anda untuk menghafalkannya. Ingat dia supaya bawa di dalam doa Anda. Pakai firman Tuhan ini dalam doa Anda di dalam tahun ini dan benar-benar percaya, berpegang kepada firman Tuhan ini supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat firman ini, supaya sesuatu yang lebih baik itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Alright? Di dalam Ibrani 6:9 kita baca lagi, katanya di sini, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris adalah penting untuk kita ada referensi, kalau boleh kita berbalik kepada bahasa Inggris ataupun kepada terjemahan lain yang membawa maksudnya itu lebih jelas kepada kita, dan juga maksudnya yang menurut konteksnya di sini, supaya kita mengerti apa yang dikatakan oleh ayat itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia begini cara dia terjemahkan, tetapi dalam bahasa Inggris terjemahan dia adalah, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengikuti keselamatan. We are persuaded better things of you concerning you, things that accompany salvation. Itu bahasa Inggris. Things that accompany or things that follow salvation. Maksudnya sesuatu yang lebih baik yang mengikuti keselamatan. Karena kita percaya Tuhan Yesus, kita mengalami keselamatan, kita memiliki keselamatan karena iman dalam Yesus. Jadi karena keselamatan itu, sesuatu yang baik ini, hal-hal yang baik ini mengikuti keselamatan yang kita miliki. Dan sebenarnya sesuatu yang kita punya, sesuatu yang memang sudah diberikan, disediakan bagi kita, sesuatu katanya yang mengikut keselamatan. Jadi setiap orang yang selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus atau menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang baik ini mengikuti kehidupan Anda. Dan orang Kristen harus sadar apa yang kita ada. Seperti Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, katanya pencuri datang untuk mencuri, untuk membinasakan, membunuh, dan juga membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka memperoleh hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dan konteksnya itu Yesus berbicara tentang kelimpahan yang ada di dalam dunia ini. Bukan kalau kita sudah meninggal dan pergi ke surga, lalu kita mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan. Tetapi maksudnya di sini, keselamatan itu luar biasa. Iman dalam Yesus itu luar biasa.
karena dia mengandung janji-janji dan juga hal-hal yang Tuhan sediakan. Dalam Ibrani 11 ayat 40 katanya di sini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Luar biasa ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Jadi kita boleh percaya dalam tahun ini, walaupun apa yang terjadi, mungkin secara ekonomi, keadaan ekonomi tidak membaik tetapi memburuk. Mungkin keadaan politik, mungkin suasana di dalam sekeliling kita seperti tidak menjanjikan apa-apa, malahan ya seperti kita lihat memburuk keadaan. Tapi karena kita berada di dalam Tuhan, kita ada janji Tuhan, kita ada firman Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Di dalam segala keadaan, walaupun keadaan yang tidak menjanjikan apa-apa, kita tetap ada janji-janji Tuhan, ya. Jadi saudara, saya sudah menyentuh beberapa poin di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengarahkan hidup kita, menjalani hidup kita di tahun ini. Ya, yang pertama, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, Tuhan tahu bahwa kita boleh melakukannya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita boleh melakukan segala sesuatu karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13. Katanya dia yang ada dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Katanya bukan karena keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan sudah membekali kita dengan segala perkara yang kita perlukan. Yang kedua saya sentuh adalah kita ini dikuasai, kita didominasi dengan bagaimana kita berpikir tentang diri sendiri. Jadi maksudnya satu renewal, pembaharuan akal budi, suatu transformasi harus terjadi di dalam hidup kita, terutamanya di dalam pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam Amsal 23 ayat 7. Ya, bagaimana kita melihat diri kita itu adalah sangat penting. Kita harus melihat diri kita melalui perspektif atau pandangannya Tuhan, bukan pandangan dunia. Dunia akan memberitahukan kita, oh kamu ini begini, kamu kecil, kamu lemah, kamu tidak berguna, kamu tidak ada potensi. Atau diri kita memberitahu diri kita, oh saya tidak layak, saya tidak mampu, saya tidak ada punya kekuatan. Ya, kita bercakap seperti itu. Tapi kita belajar untuk melihat diri kita lewat firman Tuhan dan juga dari mata Tuhan. Dan minggu lalu saya masuk di dalam poin yang ketiga, kita akan menuai apa yang kita tabur. Hidup ini adalah hidup menabur, saudara. Setiap hari, dari mula sampai hari ini dan sampai kita hidup kita berakhir, kita menabur. Jadi kita belajarlah menabur apa yang baik. Dan saya mau sambung di sini pada malam ini sebelum saya masuk poin yang keempat untuk malam ini. Dan poin yang terakhir saya akan kongsikan minggu depan. Karena itu suatu poin lagi yang sesuatu ya ada perkara yang saya mau kongsikan di sana. Dan itu mengambil waktu juga. Ya. Galatia 6 ayat 7 katanya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hidup kita, saudara, adalah hidup yang menabur dan menuai. Kalau kita menabur perkara yang jahat, kita akan menuai perkara yang buruk. Kita menuai perkara yang baik, kita akan menabur perkara yang baik, kita akan menuai perkara yang baik. Ya, dan ini adalah suatu principles, satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan dengan teliti. Ya, banyak kita kadang-kadang kita mau mempertahankan hak kita, ya kita mau gaduh, kita mau berlawan, kita mau bertanding untuk menang dan semuanya. Tapi kita lupa bahwa hidup kita ini adalah menabur. Kalau kita menabur kesabaran, kita akan menabur kesabaran. Kalau kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kalau kita menabur pengampunan, kita akan menerima pengampunan. Jadi kita harus menabur hal-hal yang baik, karena sesuatu yang baik dari Tuhan itu tidak akan datang secara cuma-cuma, ya. Tidak datang secara gratis, bukan cuma-cuma. Bukannya ya dia datang begitu saja, tetapi kita harus ya seperti Zakheus,
dia mengalami Yesus dan lawatan Yesus dalam kehidupan dia, di dalam rumah dia, karena dia mengarahkan dirinya. Zakius orang kecil, dia mau melihat Yesus dalam Lukas 19, tetapi karena banyak orang jadi dia tidak boleh melihat Yesus, tapi itu tidak menghalangi dia, membatasi dia. Zakius pergi ke depan dan berlari dan naik ke suatu pohon. Dan di atas pohon itu dia melihat Yesus. Dan sementara dia melihat Yesus, Yesus melihat dia. Dan Yesus panggil nama dia. Katanya, Zakius turun karena aku harus bermalam di rumahmu hari ini. Jadi Zakius menerima lawatan Tuhan. Luar biasa kan? Ya. Kita harus belajar mengarahkan diri kita atau menempatkan diri kita, memposisikan diri kita di tempat di mana Yesus akan berada. Bukan kita tunggu saja. Banyak orang tunggu. Mau terima panggilan Tuhan, tunggu. Mau pergi misi, tunggu. Sebenarnya kita mengarahkan diri kita. Jadi kita harus mengerjakannya. Banyak orang percaya hari ini dengan ajaran extreme grace atau pseudo grace. Mereka berkata tak perlu buat apa-apa. Itu tak betul, saudara. Karena kalau kita tidak buat apa-apa, kita tidak akan dapat apa-apa. Ya. Dan saya ada bacakan minggu lalu di dalam Ibrani 11 dari ayat 33, orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, iman mereka menabur seperti mereka menabur iman yang kuat, komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Dan apa yang mereka terima, saudara, luar biasa dari ayat 33 sampai ayat 38. Tapi di ayat 39 katanya, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian. Jadi bedanya orang kudus di Perjanjian Lama dan dengan kita pada hari ini adalah di ayat 39 dan 40. Di ayat 39 orang-orang kudus Perjanjian Lama mereka tekun, mereka beriman, mereka percaya, mereka committed dengan Tuhan, dengan iman mereka. Apa yang mereka terima, saudara? Mereka menerima kesaksian yang baik. Mereka tidak menerima janji yang dijanjikan itu, tapi itu tanda perjanjian. Tetapi mereka menerima kesaksian yang baik. Tapi kita, saudara, ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dan tanpa kita mereka tidak akan dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi mereka mendapat kesaksian yang baik. Tapi untuk kita, untuk hidup bagi Tuhan, percaya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ya berpegang kepada iman kita di dalam Tuhan, kita akan menerima sesuatu yang lebih baik. Wah, itu luar biasa saya pikir. Jadi saudara, saya mau dorong malam ini, setialah sama Tuhan. Cintailah Tuhan dalam hidupmu. Hiduplah bagi Dia. Ubahlah kehidupan kita dan hiduplah di dalam Dia. Setialah sama Dia. Berjalanlah dengan Dia. Karena ada sesuatu yang lebih baik yang sudah disediakan bagi kita, saudara. Katakan amin. Haleluya. Amen. Dan malam ini kita akan masuk dalam poin yang keempat. Poin yang keempat adalah perubahan itu pasti atau tidak boleh dielakkan. Perubahan itu pasti dan tidak boleh dielakkan. Pertumbuhan itu adalah suatu pilihan. Nah, di dalam mengalami hal yang baik, memang sudah disediakan bagi Tuhan untuk kita. Tetapi kita tidak boleh hanya tunggu saja, saudara. Seperti dalam ministry, karena saya melayani Tuhan. Dalam pelayanan, saya bukan hanya tunggu Tuhan, saya bilang, oh, saya diurapi Tuhan. Jadi karena urapan Tuhan itu sudah cukup. Tanpa saya berusaha, tanpa saya belajar, tanpa saya membentuk diri, belajar untuk melengkapi diri, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, contohnya untuk menjadi efektif dalam pelayanan, salah satu perkara yang penting itu adalah membina suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana? Meluangkan banyak waktu di dalam Tuhan. Yang kedua, memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Bagaimana? Kita harus meluangkan banyak waktu dalam membaca firman Tuhan. Bukan baca saja, tapi mempelajari, menyelidiki. Jadi saya membuatkan diri saya
Bukan saya tunggu ini terjadi, tapi saya membuatkan diri saya untuk belajar, untuk pergi sekolah Alkitab, untuk mengambil kursus, untuk ikut seminar, untuk ya saya buat personal study karena mau belajar. Jadi dan itu setiap hari. Setiap hari. Bukan kalau ada masa. Kalau ada masa, banyak orang berkata, oh kalau saya ada waktu, kalau saya ada masa, saya akan buat. Sebenarnya tidak ada masa yang boleh dicari. Kita harus memberikan waktu. Saudara, kita harus memberikan waktu. Kalau Anda mau mengenal Tuhan, kalau Anda mau mengenal firman Tuhan, Anda harus memberikan waktu. Kalau Anda mau membina hubungan yang erat dengan Tuhan, Anda harus memberikan waktu setiap hari. Memberikan waktu untuk berdoa. Memberikan waktu untuk meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan. Bukan sesuatu yang kita tunggu akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi saudara, perubahan itu adalah pasti dan tidak boleh dielakkan. Pertumbuhan itu adalah pilihan. Kita pilih. Kenapa orang lebih banyak pengalaman? Kenapa orang lain lebih banyak pengetahuan? Karena mereka pilih untuk melengkapi diri. Mereka pilih untuk belajar. Mereka pilih untuk membayar harga. Membayar harga. Mereka pilih untuk melayani Tuhan. Jadi itulah sebabnya mereka ke depan. Itulah sebabnya mereka efektif. Itu sebabnya mereka banyak pengetahuan, saudara-saudara. Haleluya. Saya kagum dengan hamba-hamba Tuhan dan mereka menjadi suatu dorongan, satu inspirasi bagi saya. Mereka menjadi suatu challenger yang mendorong saya, menantang saya atau mencabar ya hidup saya dalam rohani. Hamba-hamba Tuhan yang pengetahuan mereka akan firman Tuhan begitu luar biasa. Wah, luar biasa. Saya sangat kagum dengan orang yang menghafal Alkitab banyak. Saya kagum dengan orang yang tahu Alkitab. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sejarah-sejarahnya, latar belakangnya. Saya kagum dengan hamba-hamba Tuhan seperti ini. Dan saya berharap, saya kata, kalaulah saya ada otak seperti mereka. Kalaulah saya ada pengetahuan seperti mereka. Jadi karena itu saya didorong, mendapat inspirasi, mendapat dorongan daripada mereka. Jadi saya cari bagaimana mereka lakukan. Dan saya pelajari tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan shortcut. Bayar harga, luang waktu. Ada yang belajar Alkitab berjam-jam setiap hari. Itulah mereka banyak pengetahuan. Mereka baca buku banyak, baca komentari banyak. Jadi saya tidak ada pilihan, saya harus ikut jalan di mana mereka jalan. Saya harus ikut jalan mereka. Kalau tidak, kita tidak tahu di mana saudara-saudara. Ya. So ini satu dorongan bagi kita. Perubahan itu adalah pasti dan tidak boleh dielakkan. Pertumbuhan itu adalah pilihan. Markus 2:22. Yesus berkata, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantungnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini berbicara tentang perubahan. Perubahan itu harus terjadi dan perubahan itu kalau yang baru sudah datang kita harus ikut yang baru. Kita tidak boleh berkata, saya mau jadi baru, saya mau berubah tetapi tetap hidup cara yang lama. Tak boleh saudara. Tidak boleh. Nah, banyak terjemahan tentang ayat ini berbicara tentang urapan Tuhan, kegerakan Tuhan. Tapi saya bicara tentang perubahan. Kalau kita mau perubahan, contohnya saudara, kalau kita mau beli baju baru, tetapi kita pakai seluar kita yang lama, tidak cocok kan? Ya, harus cocok. Kita dilihat, bajunya baru, tapi lihat ke bawah, tidak begitu enak dilihat. Kalau baru, haruslah baru. Kalau kita mau berubah, jadilah baru. Kita tidak boleh mengatakan, saya sudah berubah, tapi orang melihat masih hidup lama, itu belum berubah. Ya.
Kolose 2 ayat 6 dan 7 katanya, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bahasa Inggris katanya walk in Him, maksudnya berjalanlah di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ini adalah suatu pilihan. Kita sudah percaya Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah menerima Dia dalam hidup kita. Katanya jangan berhenti di situ. Kita harus tetap dalam Dia ataupun berjalan bersama dengan Dia. Hendaklah kamu berakar. Ini suatu perintah. Be rooted, build up, establish in Him. Walk in Him. Di ayat 6. Berjalan. Itu suatu perintah. Dia imperative. Di dalam mode imperative. Maksudnya dia perintahkan kita. Dan imperative mode itu adalah sesuatu perintah yang katanya perintah itu harus dilakukan serta-merta. Dilakukan sekarang, bukan ditunggu. Ya. Ini satu perintah. Nadanya di situ adalah imperative. Maksudnya harus dilakukan. Berjalanlah dalam Dia. Kau sudah percaya Yesus kan? Jalanlah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Hiduplah bersama dengan Dia. Kau sudah percaya Yesus kan? Berakarlah dalam Dia. Dibangunlah di dalam Dia. Diteguhkanlah di dalam Dia. Itu maksudnya. Jadi ini suatu pilihan. Kita sudah diperintahkan, sekarang kita pilih sama ada kita mau lakukan atau tidak. Karena kalau tidak kita lakukan, kita tidak akan berubah. Dan kita tidak akan bertumbuh. Saudara, bagaimana kita mengalami janji Tuhan bahwa sesuatu yang lebih baik disediakan bagi kita kalau kita hidup sama seperti hidup yang lama. Kita akan kehilangannya ataupun kita tidak akan kesampaian. Kita tidak akan kesampaian. Tahun ini, walaupun saya kongsikan message ini, saya tidak mengharapkan kita akan mencapai sepenuhnya. Kalaupun kita progres saja, biarpun tidak banyak, itu sudah cukup. Itu satu achievement ya, satu kejayaan. Sudah menjadi suatu kejayaan. Sekurang-kurangnya tahun ini kita ada progres. Kita berubah. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ada progres dalam mengenal Tuhan, dalam hidup rohani, dalam hidup doa, dalam hidup firman, dalam hidup pelayanan, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup keluarga. Haleluya. Saya baru lihat news tadi, ada sang suami karena istrinya tak bawa pergi kenduri kawin. Dia marah dan dia pergi bakar tilam dan bantal-bantal mereka. Wah, seperti kebudak-budakan ya, tidak berubah. Tidak berubah. Haleluya. Banyak masalah-masalah rumah tangga. Tapi kalau kita belajar berjalan dalam Tuhan, bertumbuh, berakar, diteguhkan dalam Dia, saudara-saudara, ada perubahan. Kita akan menjadi lebih matang. Kita akan berubah. Dalam hal rumah tangga kita tahu bagaimana mengendalikan krisis-krisis masalah rumah tangga. Dalam pekerjaan, ya, saya pikir bulan lalu ada kejadian majikan dibunuh karena perselisihan paham, dibunuh on the spot. Ya, jadi kita tidak akan berubah dan kita tidak akan bertumbuh apabila kita tidak buat pilihan. Kita harus berubah dan kalau kita mau berubah kita harus lakukan, saudara. Karena perubahan itu adalah pasti dan tak boleh dielakkan. Sama ada kita sendiri yang berubah atau ada orang suruh kita berubah atau keadaan membuatkan kita berubah. Kalau kita tidak berubah hari ini, saudara, suatu hari nanti kita perlu berubah karena kita tidak ada pilihan. Ya, contohnya orang yang suka mabuk-mabuk, ya. Bini suruh berubah, anak-anak suruh mereka ubah, teman-teman suruh mereka ubah, tapi mereka tidak mau berubah. Tapi suatu hari nanti mereka harus berubah. Kalau mereka sudah berbaring di hospital, mereka harus berubah. Kalau mereka sudah ada penyakit ulcer,
Mereka harus berubah. Tak perlu orang beritahu. Jadi jangan tunggulah keadaan-keadaan seperti itu. Ya, ada yang sudah pokai, jadi perlu berubah karena sudah tidak ada uang untuk membeli. Kita harus berubah. Dan yang paling baik adalah kita mendengar firman Tuhan dan kita respon untuk kita berubah. Jangan sampai keadaan yang membuatkan kita berubah. Ya, karena sudah terlambat. Sudah terlambat. Ya, kalau ada habit-habit ataupun dosa-dosa yang harus kita tobat dan berubah, kita berubahlah. Jangan tunggu sampai keadaan yang membuat kita berubah. Katakan amin, saudara. Perubahan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan perubahan itu memerlukan kerendahan hati. Memerlukan pemikiran yang baru. Memerlukan dukungan, support. Itulah kita tidak boleh hidup sendiri. Kita perlu ada gereja, kita perlu ada support group, kita perlu ada gembala, kita perlu ada pemimpin. Kita perlu ada jemaat gereja, orang Kristen, saudara-saudara dalam gereja yang matang, yang boleh dipercaya untuk bersama dengan kita. Kita perlu ada rasa kurang puas dengan di mana kita berada hari ini. Perubahan memerlukan suatu penglihatan atau visualization tentang masa depan yang kita mau. Dan perubahan itu memerlukan suatu tindakan yang tepat, decisive action, dengan satu ekspektasi atau expectation yang realistik. Jangan letakkan suatu expectation yang sangat tinggi yang tak boleh dicapai, tapi sesuatu yang realistik. Itulah saya mengatakan kalau tahun ini kita tidak pun mencapai atau berubah sepenuhnya, tapi kalau sudah ada progres walaupun tidak banyak, itu sudah menjadi suatu kejayaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saudara, perubahan itu adalah pasti dan tidak boleh dielakkan. Dan pertumbuhan itu adalah satu pilihan. Jadi kalau kita mau mengalami perkara yang baik, sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, biarlah kita belajar berubah dan marilah kita belajar memilih untuk bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Dan saya berdoa kita semua tahun ini kita akan mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan, sesuatu yang lebih baik, yang mengikuti keselamatan atau yang mengandung keselamatan, saudara. Ya. Ini doa saya untuk kita semua, termasuk saya, keluarga saya, Anda semua. Dan saya mendoakan yang terbaik. Saya percaya Tuhan melihat Anda, di mana Anda berada. Ya, ini adalah tahun di mana Anda akan bangkit, Anda akan menjadi diberkati, Anda akan menjadi bertambah, Anda akan menjadi makmur, bukan saja secara materi, bukan saja secara keuangan, harta benda, tapi terutamanya dalam kehidupan rohani, hubungan Anda dengan Tuhan. Supaya hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan sentiasa berada dalam kehidupan Anda. Saudara, inilah firman Tuhan malam ini. Dan semoga Anda diberkati. Amen. Amen. Kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini. Firman-Mu. Ya Tuhan, kami mendengar firman-Mu bahwa perubahan itu adalah pasti dan tidak boleh dielakkan. Dan pertumbuhan itu adalah satu pilihan. Ya Tuhan, kami memilih untuk berubah. Kami memilih untuk bertumbuh, ya Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan, hikmat, ya Tuhan, sehingga kami mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu, Ibrani 6:9 dan Ibrani 11:40 akan terjadi dalam hidup kami pada tahun ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Saudara, terima kasih. Tuhan berkati Anda dan biarlah Anda terus berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom dan kita akan jumpa minggu depan. Selamat malam.